AOC cukup agresif hari-hari ini karena berani masukin segmen monitor desainnya ke Indonesia dengan harga yang termurah. Sampai-sampai nggak ada saingannya di Indonesia monitor itu. Selamat datang di GTA, channel paling canggih di 2021. Kita dikirimin sama AOC lini desainnya yang bentar lagi akan resmi di Indonesia. Mungkin pas video ini di-post sudah resmi ya. Dan monitor ini menarik karena ada USB-C dan 24 inch dengan resolusi QHD. Buat kalian yang kemarin nanya, "Bang, QHD 24 inch ada nggak?" Tapi agak sedikit membingungkan, 24 inch dengan QHD itu kurang match buat gua. Tapi kita lihat nanti kualitasnya bagaimana. Kita ke dusnya dulu. Di sini kita bisa lihat stikernya bahasa Mandarin dan ada stiker China Energy Label. Ya, ini monitor sampel dari AOC langsung dari negeri bambu sana. Karena beberapa kali kita review monitor dari China, ada tempelan ini. Yang dikasih ke kita super lengkap kelengkapannya. Manual book bahasa Mandarin semua. Lempar aja. Kabel power, kabel USB hub, kabel Type-C to Type-C, dan satu kabel HDMI. Kita dapetin kaki monitornya dengan kualitas yang baru gue temuin di brand AOC ini, dimana dia pakai lapisan luar yang membalut kakinya ini. Kakinya kan besi di dalamnya. Itu dia pakai lapisannya kayak pakai metal gitu. Jadi kalau dipegang dingin dan tentunya membuat kaki ini lebih kokoh lagi. Bentuk standnya kotak kayak gaya desainer gitu, nggak terlalu berat, dan menariknya di bagian bawah dipakai sistem swivel yang bisa diputar jauh banget, hampir 180 derajat ke kiri dan ke kanan. Kita tes dan cukup works sih, walaupun cukup ngorbanin gigitan karet di meja yang jadi agak kurang makan. Membuat monitor ini jatuhin ke kiri dan kanannya cukup gampang. Kualitas lainnya untuk ergonomic stand-nya bagus banget. Head adjustment ada, tiltnya mulus, dan vertikalnya udah dua arah. Desain bagian belakang monitornya klasik aja, nggak ada yang terlalu istimewa untuk dibahas. Bukaan pembuangan panasnya panjang dan dibuka ke arah atas. Ini nice. Portnya udah ke arah bawah juga, yang pastinya ini ideal banget kalau kita pakai bracket di monitor ini. Ada port power dengan switch on dan off, 2 HDMI 2.0 port, 1 DisplayPort 1.2, 1 USB 3.2 Type-C Gen 1 upstream yang support 65 watt, sekaligus power up 4 USB 3.2 Type-A Gen 1 downstreamnya. 2 ngadep ke bawah, sedangkan 2 lagi ke arah samping. Di sini bedanya dengan monitor USB-C biasa, dia masih kasih ke kita port USB hub lagi. Jadi kalian bisa pakai 4 USB-nya semisal kalau kalian pakai port lain selain USB-C. Bagian depannya udah bezel-less tentunya dengan tebal preset bezel-lessnya di 0,5 cm. Masuk salah satu yang tertipis untuk 24 inch. Ada logo AOC di bezel bawah dan tombol pengaturan OSD yang ngadep ke depan. Kalau kalian perhatiin nih, tombol kualitasnya tuh agak sedikit murahan gitu ya. Kalau dipencet tuh feel-nya malah kayak mainan. Spek monitor ini ternyata belum ada di website AOC resminya, jadi gue cek di jd.com. 24 inch QHD resolution atau 2560x1440p, IPS panel flat, refresh rate 75 Hz, semua port bisa support refresh rate ini. Delta E diklaim di bawah 2, brightness diklaim 250 nits dengan respon time 4 ms GTG. Panel bit depth-nya kita mesti lihat di display specification, dia kasih kita 8 bits murni. Langsung kita tes pakai data color untuk lihat panelnya lebih dalam lagi. Color gamut kita dapetin 100% sRGB, 85% Adobe RGB, 89% DCI-P3, dan 80% NTSC. Cukup tinggi untuk DCI-P3-nya. Brightness maksimumnya gue cuma bisa dapetin di 236,4 nits dengan kontras 940/1, standar sih. Dan white point-nya 8200 Kelvin, ini agak kebiruan. Untuk color uniformity-nya dia kasih so-so aja kualitasnya, nggak terlalu istimewa. Udah banyak yang melebihi 3 delta E dan maksimumnya sampai 5,6 delta E, warnanya agak ngacir di titik itu. Luminance uniformity di brightness 100% juga biasa aja, ada 5 titik yang udah 10% ke atas, maksimumnya sampai 18% gelapnya. Kalau akurasinya hasil sesuai yang diklaim AOC, maksnya di 4,55 delta E itu di biru 1F, dan average-nya udah rendah banget di 1,15 delta E. Dan setelah dikalibrasi juga di-push lebih rendah lagi semuanya, maksnya turun ke 2,38 delta E, dan average-nya sangat-sangat akurat di 0,89 delta E. Overall ratingnya dikasih data color Spider X ke monitor ini di 4,0 poin. Pengetesan bleeding selanjutnya kita lihat di sini. Gue ada style video gelap. Kalian bisa lihat bleeding di sini, bleeding di sini, bleeding di sini. Di kiri bawah juga ada sedikit, nggak terlalu kelihatan banget.
Ya, tapi nggak pasti juga ini monitor sampel kayaknya udah cukup lama. Tapi nggak pasti juga kalian dapat bleeding atau enggak. Jadi gue nggak tahu. Tapi unit yang gue pegang ini bleeding. Kita lihat OSD-nya seperti apa. Dan ternyata AOC di sini tetap punya bukan konsep ya, desainnya sama semua monitor dia. Yang menurut gue cukup stabil ya. Di semua monitornya konsep OSD-nya tetap sama. Skin-nya tetap sama. Oke. Di bagian pertama ada kontras, brightness, eco mode, habis itu gamma, DCR, off, jangan lupa HDR mode. Ini akal-akalan SDR gitu lah ya. Nggak worth it sih kalau gue di monitor-monitor murah tuh nggak worth it. Bahkan monitor mahal gue mesti cek lagi sih. Oke, berikutnya color temperature. Di sini gue pakai normal. Iya normal. Awalnya kalau nggak salah secara defaultnya warm. Harusnya gue ganti ke SR user sih, lebih bagus. Picture boost ini ada di semua monitor AOC yang gue kurang ngerti fungsinya buat apa. Jadi kalau munculin satu kotak di atas kiri itu, nah ini bisa frame size-nya naik. Nah, di sini lu bisa naikin brightness-nya sampai gila banget kotaknya itu nih brightness-nya. Nah, jadi ada pembeda gitu. Gue kurang ngerti sih, mungkin bisa buat bedain brightness atau apa gitu ya. Tuh. Tapi gue nggak tahu sih fungsinya apa untuk orang-orang. Fungsi secara generalnya apa, gue kurang ngerti. Language, ini nggak terlalu penting ya, OSD setup. Ini ada USB selection, apa nih? Oh, ada USB-C atau USB up. Oh, ini bisa pilih. Jadi kalau lu mau pakai USB hub-nya itu di USB-C, dia akan ambil ke USB-C. Atau ke USB up-nya itu yang port USB hub-nya, yang kotak itu. Jadi bisa pilih, lu mau jalaninnya di mana. Dia bisa auto juga ya, keren juga. Oke, game mode. Game mode di monitor kayak gini apa coba? Nggak penting-penting banget ya, nggak usah dibahas lah ya. Lu mau game di 75 Hz, fokusnya monitor ini juga diciptain bukan buat game, tapi ada adaptive sync freezing di sini. Oke, nextnya extra. Bla 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 bla. Oke, selesai. Monitor ini akan resmi di Indonesia dengan harga 3,5 juta dengan garansi AOC 3 tahun yang dipecah seperti biasa. 1 tahun full garansi dan 2 tahun sisanya di cover service aja. Segmen di Indonesia untuk 24 inch QHD USB-C gue cek di pasaran nggak ada ya. Rata-rata masih full HD. Ada di Dell P2419HC 3,2 juta, ViewSonic VX2485 MHU di 2,9 juta. Di sisi lainnya ada 24 inch QHD tapi belum USB-C di Lenovo L24Q di harga 2,9 juta, Dell P2421D di harga 3,8 juta, dan Lenovo ThinkVision X24Q di harga 3,3 juta. Di sini gua demen sih sama AOC tipe ini, kasih kita harga patokan baru. Dan yang terpenting USB-C-nya udah full version di mana dia kasih kita charge 65 watt full. Soalnya ada beberapa monitor yang kita review USB-C cuma kasih kita 15 watt via USB-C yang ujungnya kita nggak bisa charge ultrabook. Selain buat charge, USB-C di AOC ini juga sekaligus buat display dan langsung kita punya USB hub di monitor. Bener-bener one cable for all. Dan patokan harga dari AOC ini menarik karena kalau kita bandingin dengan yang di China sana, gue temuin di website sunny.com, e-commerce China lainnya, karena di JD.com lagi nggak ada. Kita bisa dapetin monitor ini di 1349 RMB, jadi kisarannya 2,8 sampai 3,3 juta rupiah. Dengan 3,5 juta kalian bisa dapetin semua fitur USB-C yang membuat clean meja itu worth it banget. Ada satu masalah yang mau gue highlight, yaitu QHD di 24 inch. Dimana gue pribadi lebih prefer resolusi ini di 27 inch. Ya, karena gue kebiasaan pakai Xiaomi 34 inch juga ya. Soalnya di Xiaomi itu kayak pakai 27 inch di 21:9 dengan resolusi QHD juga. Lebih make sense gitu kalau gue pakai di 27 inch. Pas gue pakai beberapa waktu monitor ini kerasa segalanya kekecilan atau tanggung gitu. Entah dari icon atau pas gue nonton video dan kerjaan lainnya. Kalau gue downscale ke 125% di Windows, kerasa kayak pakai Full HD. Jadi kayak nggak guna gitu beli QHD. Kalau gue nggak downscale, ya kayak tadi, kerasa tanggung gitu. Susah sih kalau mata udah kebiasa lihat yang bagus, tiba-tiba disajin sesuatu yang agak tanggung. Akhir kata dari gue, AOC udah sediain segmen yang pasti ada peminatnya, walaupun gue nggak tahu seberapa besar atau jumlah orang yang mau di segmen ini. Karena dari kemarin ada beberapa orang yang nanya ke kita, Bang, 24 inch QHD dong, 24 QHD. Nah, ini gue udah hadirin dan harganya menarik karena dia udah kasih kita USB-C. Jadi clean aja mejanya sekaligus. Dan terima kasih untuk AOC yang udah sponsorin video ini dan monitor ini.
akan di giveaway. Nantikan di channel tercanggih di 2021 GT ini. Jangan lupa subscribe. Gue Elwin dan tetap canggih.